Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Niki Aulia di podcast perdana SMP Islam Salafiyah Singosari. Podcast kali ini bertema tentang bulan Ramadan bersama Bapak Bima selaku salah satu guru di SMP Islam Salafiyah Singosari. Assalamualaikum Pak Bima. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga selalu diberikan keberkahan dan kelancaran ya Pak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah ini kita akan memasuki bulan yang sangat istimewa. Tentunya itu adalah bulan Ramadan. Berbicara soal Ramadan biasanya dikaitkan dengan puasa. Ya. Puasa itu apa sih Pak? Puasa itu artinya menahan dari makan, minum, itu kan. Ya. Tapi sebenarnya itu puasa sendiri itu masih luas. Jadi enggak sekedar menahan lapar dan minum saja. Masih luas. Baik Pak. Nah, dari itu saya mau bertanya, kalau di siang hari pada bulan puasa itu apakah boleh berkumur dan bergosok gigi? Apakah itu tidak membatalkan pahala puasanya Pak? Kalau begitu itu boleh saja, tapi hukumnya nanti menjadi makruh. Kenapa? Karena jika kita menggosok gigi atau bersiwak atau berkumur itu, takutnya itu odolnya atau airnya itu masuk ke dalam mulut. mulut. Padahal kan kalau puasa kan nggak boleh masuk di lubang-lubang tertentu ya. Jadi hukumnya makruh, lebih baik dihindari. Dan satu lagi, jika kita menggosok gigi itu akan menghilangkan bau mulut ya, itu yang jarang orang lain tahu ya. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu seperti bau misik atau minyak kasturi. Jadi wangi. Itu kalau menurut Allah. Okay. Kalau menurut kita semua kan ya beda, bau sekali ya. Orang puasa kan bagaimana? Jadi ya gitu. Baik. Ini yang sering terjadi biasanya Pak ya. Saya pernah melihat di bulan puasa itu banyak orang itu yang gosip atau ngegibah lah. Gosip atau ngegibah. Apakah ini membatalkan puasanya ya Pak? Gosip atau menggibah? Iya, menggibah. Bahasa Jawanya apa? Gosip? Rasan-rasan. Oh, rasan-rasan. Iya, rasan-rasan. Rasan-rasan. Kalau rasan-rasan atau gosip itu tidak membatalkan puasa, akan tetapi membatalkan pahala puasa. Karena puasa sendiri itu ada dua hal yang membatalkan. Yang pertama yaitu membatalkan secara hakiki, seperti makan dengan sengaja, minum dengan sengaja ya. Itu membatalkan pasti. Yang kedua membatalkan pahala puasa, seperti bergosip tadi ya. Gosip, terus makan makanan yang haram di waktu berbuka, itu bisa membatalkan pahala puasa. Kan rugi eman-eman. Okay. Daripada kita bergosip, lebih baik tidur ya kan. Gitu kan, tidur kan ibadah, tapi bukan berarti kita harus tidur seharian gitu, enggak ya, enggak boleh kalau itu eman-eman. Karena di bulan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan itu yang dilipat gandakan, jadi eman-eman. Jadi daripada kita bergosip sana sini, mending di rumah tidur kalau nggak ada kerjaan. Kalau syukur-syukur kita dibuat aktivitas yang bermanfaat misalnya. Baik Pak, berarti tidak membatalkan puasanya tetapi hanya mengurangi pahala puasanya. Ya. Nah, untuk selanjutnya tolong dikasih tahu Pak, apa amalan yang terbaik yang dapat dilakukan ketika bulan Ramadan? Amalan yang terbaik. Kita berbicara tentang amalan yang terbaik. Sebenarnya kalau di bulan puasa itu atau bulan Ramadan itu banyak sekali amalan-amalan yang terbaik. Semuanya, hampir semuanya menurut saya terbaik.
Akan tetapi kalau menurut saya pribadi, dari guru-guru saya itu amalan terbaik itu membaca Al-Quran atau bertadarus Al-Quran. Jadi pagi baca Al-Quran, siang baca Al-Quran, sore itu terserah, malam itu memperbanyak membaca Al-Quran. Tetapi tidak sekedar membaca saja. Jadi kita merenungkan, apakah istilahnya bertafakur, Iya, Pak. berpikir, karena Al-Quran itu banyak isinya. Jadi kita gimana sih Al-Quran itu isinya? Paling enggak kita melihat terjemahnya. Baru itu merenung. Setelah merenung, kita aplikasikan kepada kehidupan sehari-hari, dibuat evaluasi diri sendiri. Makanya kenapa Al-Quran itu menjadi pedoman bagi seluruh umat Muslim. Itu. Baik, Pak. Nah, untuk selanjutnya kita sebagai murid, tips yang terbaik untuk bulan Ramadan ini apa nggih, Pak? Tolong disampaikan. Tips yang terbaik untuk kami seorang murid. Wah, ini. Kalau tips mungkin anak-anak kan mungkin sudah diajarkan sama gurunya masing-masing kan. Tapi kalau menurut saya bukan tips sih, lebih ke pesan untuk saya pribadi dan teman-teman semua atau anak-anak semua. Pada bulan puasa itu perbanyaklah membaca Al-Quran. Itu yang pertama, yang terpenting. Yang kedua, kan sebagai murid jangan lupa belajar, karena kewajiban seorang murid itu juga belajar. Kita masih belum berkewajiban untuk bekerja, belum, itu masih tanggung jawab orang tua. Maka kita sebagai murid, alangkah baiknya kita harus tetap semangat belajar. Apalagi di bulan Ramadan. Wah, itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Betul sekali, Pak. Ya, mungkin itu dari saya. Oke. Nah, itulah tadi pesan dari Bapak Bima dalam bulan Ramadan. Semoga apa yang beliau katakan, apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah podcast kali ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.